Nah, di video ini kita akan bahas cara nabung saham ya secara konsisten. Apakah kita bisa nabung seperti kita nabung di bank uang kita, tapi kita aplikasikan caranya di saham. Nah, kita akan coba apakah bisa dan menghasilkan return yang lumayan. Nah, kita akan bahas di video ini ya. Ketika kita nabung uang kita di bank dengan saat kita nabung atau beli saham ya melalui sekuritas ya. Nah, bedanya itu di sini ya. Ketika teman-teman naruh uang kamu itu di bank, maka kemungkinan atau hampir returnnya itu sangat kecil ya, mungkin hanya 0,02 atau 0,03, nggak sampai 1% itu returnnya ya, alias bunganya dari tabungan reguler ya. Nah, itu sangat kecil ya, mungkin bahkan akan kalah ya dengan admin banknya ya, dengan biaya adminnya mungkin lebih besar biaya adminnya ya. Dan dalam jangka panjang ketika teman-teman taruh uangmu hanya di bank, uangmu akan tergerus oleh inflasi ya, yang sekitar on average 4% ya, dan bahkan bisa lebih. Seperti yang kita ketahui ya, harga barang, apakah itu bahan pokok atau apakah itu rumah, pendidikan, itu setiap tahun kan akan naik terus ya karena inflasi. Nah, untuk menghindari si inflasi itu kita harus melakukan investasi ya. Nah, di sini kita akan buat cara investasi yang paling mudah ya dan tanpa ribet ya. Dan mungkin ini untuk pemula yang baru masuk di pasar saham dan masih belum bisa untuk melakukan analisa secara mendalam dan masih baru mulai. Nah, ini cocok buat teman-teman ya. Nah, kita akan bahas mengenai metode investasi yang bernama dollar cost averaging ya, atau DCA. Nah, mungkin pernah dengar ya. Kamu di sana ada yang pernah dengar metode DCA. DCA itu apa sih? Nah, kita akan jelaskan secara simpel ya. Nah, gampangnya gini, DCA itu cara kita melakukan investasi dengan cara yang rutin ya. Kita nabung atau kita beli di harga berapapun dengan konsisten dengan jangka waktu tertentu ya. Dengan mungkin kita nabung seminggu sekali bisa, atau 1 bulan sekali dengan nilai uang yang sama di waktu yang sama ya. Apakah itu seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nah, ini tergantung teman-teman, bebas, silahkan pilih tapi konsisten ya dalam jangka panjang. Nah, untuk DCA ini agar returnnya itu maksimal, teman-teman wajib itu keep untuk nabung rutin minimal 5 tahun ya. Returnnya itu maksimal, minimal kita buat 5 tahun. Nah, jadi teman-teman tentukan kira-kira mau nabung di setiap minggu atau setiap mungkin tanggal akhir bulan setelah gajian, itu kita set di setiap tanggal 30 mungkin itu kita lakukan pembelian saham yang teman-teman pilih dengan nominal tertentu. Mungkin kalau kita ambil contoh misalkan gaji kamu ada yang UMR mungkin ya di 5 juta mungkin. Nah, misalkan kamu sisihkan 2 juta itu untuk investasi. Nah, setiap tanggal 30 setelah gajian kamu lakukan pembelian secara rutin. Tanggal 30 beli, nanti di bulan kedua beli lagi, dan bulan ketiga beli lagi sampai jangka waktu tertentu ya. Nah, ini namanya DCA atau dollar cost averaging. Jadi kuncinya kita membeli itu sesuai dengan rencana kita sekali 5 tahun ya, tanpa kita peduli ya apakah marketnya itu lagi naik atau turun, harganya lagi di berapa, kita tetap beli secara rutin. Nah, ini akan kita mereduce risknya ya, dan kita akan memaksimalkan returnnya dalam jangka waktu yang long term ya, atau jangka panjang. Seperti ini contoh grafiknya ya. Nah, mengapa kita harus ini ya, metode dengan DCA ya? Nah, karena mungkin teman-teman yang baru mulai masih belum tahu ya kapan harus masuk yang benar atau sesuai ketika harganya itu lagi di dasar ya. Nah, ini adalah cara yang paling mudah. Nah, karena di luar sana hampir nggak ada ya orang yang bisa menebak di mana bottomnya itu ya, atau kita melakukan market timing itu adalah sesuatu yang beresiko tanpa kita mengetahui yang terjadi di masa depan ya. Dan apakah semua saham itu bisa kita jadikan untuk dollar cost averaging ya? Dan jawabannya itu nggak bisa, karena setiap saham itu beda-beda ya. Ada yang dia itu naik terus, ada yang bahkan turun terus, ada yang fluktuatif. Ada saham yang itu dalam jangka panjang itu dia relatif naik terus ya, meskipun dia naik ada turun sedikit, dia naik lagi, turun, naik lagi, tapi dalam jangka panjang dia itu naik terus. Nah, ini contoh saham yang naik terus dalam jangka panjang itu seperti Bank BCA ya. Nah, ini cocok untuk kita lakukan strategi nabung rutin atau dollar cost averaging. Ada lagi Bank BBRI ya, kita cek historisnya dalam jangka panjang. Nah, di sini sama, dia naik terus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh ya. Kita cek lagi BBNI, saham-saham yang udah besar yang mungkin teman-teman udah pakai produknya. Nah, ada BBRI, BBNI, Bank BCA, dan coba teman-teman cek saham lain. Mungkin teman-teman mulai dari yang market cap-nya besar ya, mungkin seperti BBCA atau BBRI atau BBNI. Nah, dengan strategi ini teman-teman kemungkinan akan mempunyai return
rata-rata mungkin sekitar 15-20% per tahun ya. Ini udah cukup banget ya, mungkin kalau bagi teman-teman yang baru mulai. Tapi kalau teman-teman masih kurang dengan return seperti itu, teman-teman ketika teman-teman sambil nabung rutin, teman-teman tambah ilmunya mengenai investasi ya. Teman-teman pelajari berbagai macam cara atau metode investasi ya. Kita bisa belajar dari banyak tokoh dunia ya, seperti Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, lalu ada Peter Lynch, ada dari kayak Michael Saylor. Itu kan beda-beda ya caranya, strateginya. Kalau cocok, nah teman-teman bisa pilih dan sesuaikan dengan profil resiko kamu. Sambil kita nabung rutin ya, jadi kita nggak kehilangan ini ya return selagi kita belajar. Nah, return ini lebih tinggi ya daripada kita hanya menaruh uang kita di deposito atau bahkan cuma di tabungan biasa ya. Itu akan tergerus oleh inflasi. Catatan ya, untuk metode DCA ini teman-teman nggak bisa pakai untuk di saham-saham yang cyclical ya. Contohnya saham-saham batu bara ya, seperti mungkin di PTBA ya, ini kan saham batu bara. Nah, karena dia itu saham cyclical, dia naik turun, ini kita nggak bisa buat untuk strategi nabung rutin. Nah, karena si saham ini kan saham jenisnya cyclical atau siklus. Nah, ini nggak cocok buat kita lakukan metode buat nabung rutin atau DCA. Nah, ini jangan nabung rutin di saham seperti ini ya, karena ini kita harus masuknya sesuai. Ketika siklusnya lagi di bottom, nah kita jual di saat kita udah di top ya. Nah, ini teman-teman wajib analisa lebih mendalam dan tahu sektornya dan kapan sektor itu lagi posisi di bottom dan kapan boomingnya. Nah, atau teman-teman kalau bingung pilih saham mana yang buat nabung rutin, teman-teman bisa taruh aja di indeks ya, indeks fund. Nah, kalau di US itu seperti S&P 500 ya, atau SPX. Nah, atau kalau di Indonesia ada indeks seperti mungkin Serikati, IDX 30, LQ45. Nah, teman-teman coba cek indeks itu returnnya seberapa, seperti IDX 30 ya, atau IDX 30. Nah, returnnya dalam jangka panjang itu seperti apa? Apakah naik terus? Pastikan pilih indeks yang dalam jangka panjang itu naik terus ya. Kita cek lagi Serikati. Nah, meskipun returnnya ini masih kalah ya dengan saham secara individual yang kita pilih ya, silakan cocokkan selera teman-teman dengan profil resiko kamu ya. Dan semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman, dan semoga bisa berinvestasi lebih dini, tetap belajar dan semangat ya. Nah, coba sharing di kolom komentar ya, kira-kira kamu cocok di mana, apakah cocok ya dengan strategi ini, dengan revenue atau penghasilan yang kamu dapat setiap bulan. Nah, coba kita diskusi di bawah ya. Dan sampai jumpa dan terima kasih.